Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dr. Nur TV, senang sekali saya Arinanda Zafira dapat menemani Anda dalam program Dokter Edukasi pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Dr. Uner TV serta follow kami di Instagram @druner_tv untuk informasi kesehatan terbaru lainnya. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Penyakit Paru Obstruktif Kronik Sedunia. Nah, judul kita kali ini adalah apakah PPOK bisa sembuh? Dan tentu saja kita di sini telah bersama narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya, yaitu Dr. Alfian Nur Rosyid, spesialis paru konsultan FAPSR FCCP FISR, seorang dokter spesialis paru yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang penyakit ini. Selamat datang Dr. Alfian dan terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Terima kasih untuk undangannya. Iya, saya juga terima kasih dokter. Nah, dokter mungkin sebagai awalan alangkah baiknya kita memulai dengan yang dasar-dasar terlebih dahulu begitu ya dok ya. Ya, mungkin dari definisi. Jadi sebenarnya apa sih dok PPOK itu dan bagaimana gejala-gejala awalnya yang perlu diwaspadai agar bisa dikenali sejak dini begitu dok? Ya, PPOK itu kepanjangan dari penyakit paru obstruktif kronis. Jadi problemnya adalah penyakit paru. Dan ini kronis itu berarti jangka panjang, sakitnya jangka panjang. Dan ada tanda satu yang khas pada PPOK adalah obstruktif. Obstruktif itu bahasa sederhananya adalah sumbatan. Sumbatan jalur saluran napas. Orang awam mengenal PPOK itu sebagai paru-paru molor. Jadi paru-parunya molor yang ditandai dengan gejala pernapasan. Salah satu yang utama adalah sesak napas saat aktivitas. Jadi kalau dia jalan jauh atau jalan beberapa meter, ataukah dia naik tangga atau angkat-angkat berat, dia keburu-buru tergesa-gesa, itu muncul sesaknya. Ya, sebenarnya hari-hari dia sudah sesak, disertai juga dengan batuk maupun juga ada dahak. Itu yang kita perlu ketahui apa itu PPOK. Ya. Wah, iya, penjelasan yang sangat jelas dokter. Mengetahui gejala-gejala sejak dini ini penting ya dok ya, agar bisa segera diambil tindakan yang tepat begitu dok. Dan berbicara tentang penyebabnya dokter, apa saja sih dok faktor risiko utama yang bisa membuat seseorang ini lebih rentan untuk terkena PPOK dok? Ya, utamanya disebutkan bahwa seorang menjadi PPOK itu satu laki-laki usia 40 tahun. Dan kebanyakan 40 sampai 60 tahun itu seorang mudah menjadi PPOK bila seorang tersebut punya pajanan dengan asap rokok. Utamanya asap rokok, ataupun kalau tidak merokok dia perokok pasif, ataukah dia bekerja di tempat yang polusi, yang terpajan dengan partikel yang berbahaya, yang itu jangka panjang. Kan kita tahu saat ini penduduk dunia maupun Indonesia itu jumlah perokok usia muda itu banyak ya. Iya betul dok. Ya, banyak. Dan saat ini terus meningkat jumlahnya. Itu menyebabkan seorang akan terpajan dengan asap rokok secara sengaja dalam durasi yang lama. Dan itu akan menyebabkan adanya kerusakan dari saluran napas. Sebenarnya bukan hanya saluran napas yang rusak karena akibat dari asap rokok yang dihisap tiap hari. Ya, satu hari merokok 1 pak 12 batang atau lebih. Itu pajan asap rokoknya itu menyebabkan kelainan di satu saluran napas, yang kedua di jaringan paru atau kita sebut parenkim paru, yang ketiga di pembuluh darah paru. Oh begitu ya dok. Kalau di parunya, saluran napasnya menyebabkan penyempitan obstruktif tadi, yang di jaringan paru, parenkim paru, menyebabkan paru-parunya molor. Ya, molor. Yang ketiga, gangguan di pembuluh darah paru, itu bisa menyebabkan gagal jantung. Dampak kronisnya, komplikasinya gagal jantung, seperti itu. Jadi faktor risiko laki-laki merokok jangka panjang, ya, dan satu lagi adalah genetik. Ya, turunan, misalnya orang tuanya punya sakit yang sama, penyakit paru, PPOK, itu mudah untuk menjadi PPOK di kemudian hari. Dan di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia ini negara endemis TB. Itu juga bisa menjadi faktor untuk mempermudah seorang menjadi PPOK. Sudah merokok, kemudian pernah sakit TB, nah kelainan parunya akan lebih berat. Itu memudahkan seorang menjadi PPOK, seperti itu ya. Selain juga ada faktor lain, misalkan waktu kecil, waktu masa pertumbuhan dia sering terinfeksi batuk pilek gitu. Itu memudahkan saluran napasnya menjadi ada kelainan.
yang memudahkan kalau dia juga merokok, ya itu akan mudah sekali menjadi PPOK. Wah, Nah, iya. banyak sebenarnya faktor yang lain, misalkan seorang asma. Seorang yang asma merokok diteliti, ya itu diteliti orang asma terus kemudian dia merokok, itu 12 kali lebih mudah menjadi PPOK dibandingkan yang asma tidak merokok. Dan jadi banyak faktor yang lain yang mempengaruhi gitu. Ya. Wah. Tapi yang utama asap rokok tadi. Wah, jadi memang faktor-faktor itu seringkali tuh nggak disadari ya dok oleh Iya. banyak orang, padahal itu sangat penting untuk diperhatikan begitu dok. Iya. Lalu tadi dokter sempat menyinggung tentang perokok pasif ya dok ya. Iya. Nah, jadi apakah mereka ini resikonya sama besar atau bagaimana dok dibandingkan dengan perokok aktif dok? Ya, faktor resiko untuk perokok pasif itu sama besar dengan perokok yang aktif. Itu sama besar perokok aktif. Karena bisa jadi seorang yang tidak merokok, kemudian dia dapat pajanan asap rokok dari pasangan, misalnya bapaknya merokok, ibunya, istrinya tidak merokok, ya, ibunya tidak merokok, tetapi dia setiap hari terpajan dengan asap rokok dari suaminya, dan seorang wanita tersebut misalnya memiliki kerentanan untuk menjadi sakit, bisa jadi istrinya sakit duluan, meskipun dia perokok pasif, bapaknya tidak sakit. Dan akhir-akhir ini banyak, bukan hanya kasus PPOK, kasus kanker paru di wilayah Asia itu banyak, kasus wanita yaitu yang menjadi kanker paru tanpa merokok, seperti itu ya. Tapi memang faktor untuk merokok itu harus diperhatikan, bukan hanya kaitannya perokok aktif saja, tapi pasif juga perlu diwaspadai gitu. Wah, iya Ya. dok, ternyata ini benar-benar mengkhawatirkan ya dok ya, terutama bagi perokok pasif Ya, yang pasif, ya. mungkin mereka itu tidak menyadari resiko yang mereka hadapi dok. Jadi informasi ini pasti menjadi pengingat penting bagi kita semua ya pemirsa, bagi pemirsa di rumah maupun dimanapun pemirsa berada. Nah, bagi orang yang memiliki riwayat keluarga dengan PPOK dok, pasti ada rasa khawatir seperti itu dok. Ya. Lalu bagaimana dok cara terbaik untuk mencegah PPOK ini dok? Ya, pasti kita harus meyakinkan bahwa seorang tersebut kalau dia punya genetik, punya turunan orang tuanya atau kakeknya dari generasi yang sebelumnya punya sakit paru, utamanya adalah PPOK, tentu saja faktor risiko untuk merokok harus dihindari sejak dini. Ya, tidak boleh merokok dari sejak dini, baik aktif maupun pasif. Karena secara genetik dia memiliki kerentanan untuk menjadi PPOK di kemudian hari kalau dia mendapat pajanan asap rokok. Yang satu ya pasti harus menghindari faktor risikonya. Setelah itu yang kedua adalah pencegahannya adalah dengan melakukan deteksi dini. Apakah dia rentan untuk menjadi PPOK? Meskipun dia tidak merokok, tapi mungkin punya teman yang merokok, dia terpajan dengan perokok sebagai perokok pasif, itu bisa jadi menjadi sakit PPOK. Ataukah dia tidak merokok, tidak perokok pasif, tetapi dia bekerja di industri yang hari-harinya dia terpajan dengan polusi atau partikel yang berbahaya, dan dia tidak menyadari dia melakukan pekerjaan itu ya sebagai aktivitas rutin sehari-hari, tetapi dia terpajan setiap hari dan itu akan menyebabkan kelainan di paru yang terdampak sebagai PPOK. Jadi perlu deteksi dini. Satu, menghindari, yang selanjutnya adalah deteksi dini untuk mengetahui apakah dia menjadi PPOK atau tidak. Ya. Wah, iya, Ya. tips yang sangat bermanfaat dok. Memang pencegahan itu selalu lebih baik ya. daripada pengobatan, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi terkena PPOK. Lalu apabila seseorang itu curiga dok dirinya terkena PPOK, apa yang harus mereka lakukan dan mungkin apakah ada tindakan khusus untuk memastikan diagnosis PPOK ini dok? Ya, faktor risiko sudah diketahui, laki-laki merokok usia 40 tahun lebih dan ada gejala. 3 gejala utama, 1 sesak saat aktivitas, bisa jalan, bisa naik tangga, bisa mengangkat berat, bisa terburu-buru, itu memunculkan sesaknya memberat. Kemudian bisa dengan batuk, bisa dengan berdahak. Dan apabila seorang mengalami gejala tersebut, tentu saja harus mulai sadar diri dan melakukan pemeriksaan deteksi dini. Ya, deteksi dini, segera datang ke fasilitas kesehatan di puskesmas maupun ke rumah sakit untuk berkonsultasi kira-kira apa penyakit yang diderita oleh pasien tersebut dengan faktor risiko yang saya sebutkan di awal. Apakah memiliki kecenderungan untuk menjadi PPOK atau tidak. Ada satu pemeriksaan sebagai baku emas, gold standar baku emas untuk menegakkan seorang PPOK atau tidak, yaitu dengan pemeriksaan
fungsi pernapasan kita kenal sebagai spirometri. Oh. Ya, valve paru spirometri, pasien diminta untuk meniup alat gitu, nanti diukur berapa sih fungsi pernapasannya. Wah. Berapa yang keluar pernapasannya dalam 1 detik, apakah dalam 1 detiknya itu kurang dari 70% ataukah lebih. Kalau kurang dari 70%, oh sudah, ini menunjukkan pasien ini BPOK. Dan itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pemeriksaan tersebut dan ditanggung oleh asuransi kesehatan BPJS. Oh. Gitu, ya. Wah, iya, saran yang sangat-sangat praktis dan bermanfaat tentunya bagi pemirsa sekalian melakukan pemeriksaan sejak awal dan juga menghindari faktor-faktor resiko itu memang bisa membuat perbedaan yang besar dalam penanganan PPOK ya, Dok ya. Lalu untuk efektivitas pengobatan PPOK itu sendiri bagaimana, Dok? Apakah dengan pengobatan yang tepat pasien itu masih bisa menjalani kehidupan yang normal seperti sebelumnya atau bagaimana ya, Dok ya? Ya, sesuai dengan tema hari ini bahwa apakah PPOK bisa disembuhkan. Seorang PPOK yang terpajan asap rokok secara kronis jangka panjang itu akan menyebabkan kelainan di saluran napasnya yang itu bisa jadi irreversible, tidak bisa kembali. Dan itu akan menyebabkan gejala. Dan kita berbicara terhadap pengobatan. Pengobatan itu tujuannya satu, memperbaiki gejala. Yang kedua, mencegah terjadinya perburukan di kemudian hari, termasuk eksaserbasi. Jadi setelah melakukan deteksi dini diketahui, oh pasien ini PPOK, hasil fungsi parunya di bawah 70%. Nah, kemudian tentu saja langkah selanjutnya adalah pengobatan dengan 2 tujuan tadi. Satu, pengobatan untuk memperbaiki gejala 3 tadi yang utamanya sesak, batuk, berdahak. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah terjadinya perburukan di kemudian hari, termasuk terjadinya eksaserbasi atau serangan. Kalau serangan itu gejalanya lebih berat, sesak lebih berat, kemudian batuk, bahkan sampai ada infeksi bakterial yang membutuhkan perawatan antibiotik, begitu, Dok. ya, sampai gagal napas bisa. Nah, itu yang dicegah dengan pengobatan yang baik. Pengobatannya adalah dengan pemberian obat-obatan, utamanya adalah obat hisap, obat inhaler. Ya, bukan saatnya sekarang pengobatan hanya dengan obat minum, tetapi obat inhaler. Ada beberapa kelebihan, nanti saya bisa sebutkan. Obat-obat inhaler itu diberikan pada pasien-pasien PPOK tujuannya untuk satu, memperoleh gejala dan mencegah terjadinya eksaserbasi di kemudian hari. Dan itu harus dipakai setiap hari. Karena kita tahu di awal tadi pasien PPOK kelainan anatomis menyebabkan gangguan saluran napas yang irreversible, tidak bisa kembali. Jadi diberikan obat tersebut untuk menyebabkan bronkodilatasi, saluran napasnya longgar sehingga pasien bisa melakukan aktivitas dengan baik, ya, terus kemudian gejala juga baik, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan, ya, mungkin tidak bisa kembali seperti normal tetapi lebih baik, better daripada sebelumnya. Seperti itu, ya. Wah, iya, ini tentunya memberikan harapan, Dok, bagi banyak penderita. Jadi mengetahui bahwa pengobatan itu bisa membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik itu sangat-sangat penting, Dok, begitu. Selain pengobatan, dokter, mungkin apakah ada cara-cara terbaik untuk mengelola PPOK agar tidak semakin parah, Dok? Betul. Mungkin Jadi dari selain gaya hidup ya, Dok ya, atau pola makan itu bagaimana, Dok? Jadi selain obat-obatan di panduan itu disebutkan bukan hanya terapi farmakologis, tetapi ada terapi yang namanya non farmakologis. Jadi tidak hanya melulu obat-obatan. Obat-obatan tetap diberikan untuk targeted langsung ke saluran napas. Saya sebutkan obat bronkodilator inhaler dengan obat hisap. Karena obat hisap itu langsung masuk ke target paru, menyebabkan saluran napasnya longgar, ya, baik. Jadi dia bisa aktif kembali beraktivitas. Dan juga untuk terapi non farmakologisnya bisa satu, tetap melakukan aktivitas setiap hari. Jadi orang sesak PPOK itu bisa depresi, bisa jadi dia mengurung diri, bahkan bisa bunuh diri, bisa. Karena dia sesak lama kok nggak sembuh-sembuh, ya, gitu, bisa sampai depresi. Namun dengan pemberian obat farmakologis dan non farmakologis, satu, obat bronkodilatornya dikasih pelonggar, napasnya lega, ya, kemudian pasien tersebut diberikan aktivitas fisik setiap pagi, bisa jalan. Kalau dia punya cucu, bisa ngantar cucunya. Nah, itu kan mengurangi stres. Kalau dia mau ibadah, bisa ke tempat ibadah. Mau sholat, mau ke masjid, mau ke gereja, dia masih bisa aktivitas, bisa bertemu dengan temannya. Itu membuat dia lebih bahagia dan lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas. Satu. Yang kedua, pasti harus menghindari asap rokok, harus berhenti. Mau ndak mau, enak ndak enak, rokok harus berhenti.
Ya, meskipun Pak ini Pak gratis Pak rokok, udah berhenti. Ya, berhenti. Terus yang ketiga adalah vaksinasi. Ya, kalau seorang PPOK itu saluran napasnya sudah mulai ada gangguan kerusakan. Jadi mudah sekali terinfeksi bakteri. Kalau sudah terinfeksi bakteri, jadi eksaserbasi, kambuh, masuk rumah sakit, infeksi, bahkan sampai sepsis, bahkan sampai gagal napas. Bisa berat sampai meninggal. Itu. Kalau menggunakan ventilator sudah dipasang intubasi, sulit lepas dari mesin ventilator. Jadi sebaiknya dilakukan pencegahan sebelum terjadi perburukan. Ya, vaksinasi banyak, ada bisa influenza, bisa pneumokokus, bisa RSV, yang dulu COVID sudah gitu. Itu juga bagian upaya dari melakukan pencegahan terjadinya infeksi. Yang selanjutnya adalah fisioterapi. Ya, fisioterapi utamanya untuk membantu menggerakkan otot pernapasan. Jadi kalau waktu pasien mengalami gangguan pernapasan, otot-otot bantuan napasnya itu lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Begitu. Yang selanjutnya adalah berapa? Yang 5 ya. 5 itu adalah diet. Ya, makanan. Pasien PPOK itu sering terjadi kurus. Ya, tidak enak makan, orang sesak itu kan tidak enak makan. Iya, Dok, betul. Ya, tambah turun ya. Jadi makanan yang diperhatikan adalah yang tinggi protein. Ya, tinggi protein. Ya, cukup protein atau tinggi protein untuk membentuk massa otot gitu. Biar nanti otot-otot terutama otot pernapasan itu juga baik dan mengurangi karbohidrat. Karena karbohidrat yang tinggi itu utamanya karbohidrat yang simple. Ya, nasi gitu ya. Pilih karbohidrat yang lebih kompleks. Ya, misalkan pakai oats atau pakai gandum ataukah beras merah, itu karbohidrat yang kompleks. Itu pencernaannya lebih lama, lebih bertahan lama di lambung sehingga tidak cepat lapar orangnya itu. Seperti itu. Kalau dia menggunakan karbohidrat yang simple, cepat lapar. Mau makan lagi. Dan bahannya karbohidrat pada pasien PPOK adalah karbon. Karbon ya. Berhubungan CO2 ya, Dok? berhubungan gitu. Jadi kalau pasien PPOK itu kan sudah sesak lama, terus kemudian air trapping, udara terjebak, paru-parunya molor. Nah, akhirnya kadar karbonnya itu tinggi di dalam tubuhnya. Kalau dia makan karbohidrat, karbonnya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi ya semakin banyak dia sesak. Seperti itu. Jadi lebih baik dihindari karbohidrat yang simple, tapi protein. Nah, satu lagi yang penting adalah cukup hidrasi, minumnya cukup itu, karena orang bernapas sesak itu kan penguapan ya, penguapan airnya itu banyak menguap, jadi harus cukup cairan gitu ya. Itu beberapa tips yang bisa dilakukan untuk terapi non farmakologisnya ya. Wah, baik, terima kasih banyak, Dok, atas penjelasan yang sangat informatif. Tadi ada yang paling penting menghindari asap rokok, begitu ya. Ada vaksinasi juga, Dok. Ada gaya hidup, diet. Lalu bagaimana dengan olahraga, Dok? Ya, olahraga, betul. Jadi olahraga, kalau pasien asma, olahraga bagus karena dia reversible, dia saat tidak serangan, tidak waktu stabil, dia bisa beraktivitas, bisa senam, bisa lari, bisa berenang. Itu pasien asma. Tapi pasien PPOK tidak bisa seperti itu. Dia bisa melakukan aktivitas semampunya dia. Karena pasien PPOK derajat sesak itu kalau menggunakan scoring MMRC itu dari 0 sampai 4. 4 itu bahkan saking sesaknya dia tidak berani keluar rumah. Karena sesaknya, takut kalau keluar rumah nanti sesak, aktivitas sesak. Nah, kalau yang 3 dia jalan beberapa meter sesak. Kalau 2 dia berjalan sama temannya duluan, dia ketinggalan, dia harus berhenti karena sesak. Kalau 1 dia sesak kalau dia naik tangga. Sementara yang 0 dia sesak kalau muncul kalau dia terburu-buru ataukah bawa benda berat. Nah, dari masing-masing derajat sesak ini aktivitasnya sendiri-sendiri. Setiap orang bisa menilai kadarnya kemampuan untuk melakukan aktivitas, tapi tetap aktivitas itu harus dilakukan. Kalau semakin orang tersebut pasif, yang terjadi semakin turun semakin turun gitu. Kondisinya semakin turun. Jadi ada siklus vitiosus yang membuat dia akan makin turun tambah down, tambah jatuh kondisinya. Iya. Dia tetap harus aktif, melakukan aktivitas, senam boleh, senam semampunya. Ya, senam lansia itu kan ada, bisa diikuti gitu. Ya, jalan pagi bisa juga dilakukan gitu.
Ya, Wah, oke. jadi jangan menghindari olahraga ya dok ya, tetap melakukan aktivitas fisik, iya ya, gitu, sebisa mungkin, semampunya semampunya, betul. ya. Nah, jadi menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat ini memang dapat mendukung pengelolaan PPOK secara optimal begitu. Dan tentu saja dukungan dari keluarga dan lingkungan ini kan sangat penting ya dok ya. Betul. Lalu bagaimana peran mereka dok dalam mendukung pasien PPOK ini sendiri? Ya, penting sekali. Kalau seorang PPOK yang masih bandel merokok, ya keluarganya mengingatkan, Pak, stop rokoknya ya Pak ya, gitu. Yang kedua, bisa jadi keluarganya mengantar pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan maupun rutin untuk berobat, ya. Dan itu pengobatan itu ditanggung oleh asuransi BPJS, bisa didapatkan pengobatan di rumah sakit, obat-obat isap tadi, obat inhaler tadi bisa. Dan peran keluarga sangat penting sekali untuk membantu pasien tersebut lebih baik, hidupnya lebih baik, bisa beraktivitas lebih baik gitu ya. Gejala-gejala juga berkurang dan jarang eksaserbasi seperti itu, dan itu akan memperbaiki dari kualitas hidup seorang PPOK, karena kita tahu PPOK tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol dengan obat-obatan dan non farmakologis tadi, bermacam-macam tadi. Peran keluarga sangat penting untuk mendukung, mensupport dari pasien PPOK. Nah, iya betul sekali dok. Dukungan keluarga dan lingkungan ini tuh memang bisa menjadi kekuatan tersendiri ya dok ya bagi pasien untuk menghadapi penyakit ini. Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke pertanyaan terakhir nih dok, di luar pengobatan konvensional itu kan ada banyak terapi alternatif atau herbal yang seringkali dibicarakan oleh banyak orang. Nah, apa pandangan dokter Alfian sendiri mengenai terapi ini untuk pengobatan PPOK dok? Ya, beberapa obat herbal yang dikenal itu sekarang sudah diteliti dan menjadi produk yang dikenal sebagai jamu. Yang itu pada pasien PPOK biasanya dipakai sebagai terapi tambahan suportif. Misalkan ada kita kenal eukaliptus. Daun eukaliptus itu diteliti ternyata sebagai mukolitik, pengencer dahak dan bronkodilator. Daun time, apa ya nama Indonesia apa ya, daun time itu ada, itu juga sudah diteliti terus kemudian diproduk menjadi sebuah obat herbal yang bentuknya bisa jadi sirup, yang itu bisa dipakai untuk suportif terapi yang dipakai untuk bronkodilator maupun untuk pengencer dahak, itu bisa dipakai, bisa dipakai, dan itu sudah tersedia di Indonesia, sudah tersedia obat tersebut. Tapi yang utama adalah bronkodilator, obat yang inhaler yang saya sebutkan di awal. Karena apa? Obat tersebut langsung masuk target paru, ya, sehingga dosis yang diberikan berbeda tuh, obat yang diminum dengan obat yang dihisap. Obat diminum dosisnya mungkin lebih tinggi, lebih besar, dan kerjanya lebih lama karena dia diminum masuk lambung dulu, pas di hepar, di hati, masuk ke jantung, baru masuk ke paru. Butuh waktu paling tidak 2 jam untuk memberikan dampak manfaat. Sementara obat inhaler dihisap langsung, saluran napas 3-5 menit menyebabkan bronkodilatasi, saluran napasnya longgar. Ya, obat-obat yang memiliki onset cepat itu sangat baik untuk pasien PPOK dan memiliki durasi yang panjang. Obatnya bisa bertahan sampai 12 maupun 24 jam. Jadi sekali hisap 1 hari, saluran napasnya longgar, enak, dia bisa sudah beraktivitas seperti itu. Wah iya, jadi ada perbedaan antara pengobatan konvensional dan yang terbaru tadi yang seperti disebutkan oleh Dr. Alfian, yaitu inhaler ya dok ya. Inhaler, ya. Ada perbedaan cukup jauh untuk waktu efeknya begitu dok. Nah iya, jadi penjelasan yang sangat informatif sekali ya Dr. Alfian, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi memang penting sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai terapi alternatif ini agar kedepannya itu tidak salah langkah begitu. Nah, dokter, sebelum kita akhiri diskusi ini, mungkin ada pesan penting yang ingin dokter sampaikan begitu dok, kepada pemirsa mengenai bagaimana kita semua bisa lebih peduli dan mawas diri terhadap PPOK ini dok. Ya, terima kasih Dokter TV sudah mengundang kami. Ini bagian edukasi terkait dengan penyakit paru obstruktif kronis. Kalau kita mempelajari pasien PPOK itu banyaknya karena asap rokok. Ternyata asap rokok ini bukan hanya menyebabkan penyakit di paru-paru, tetapi juga menyebabkan penyakit di jantung dan penyakit di saraf. Penyebab kematian dunia terbanyak nomor 1 adalah stroke, yang kedua adalah gangguan jantung, dan yang ketiga ternyata yang mengejutkan adalah PPOK. PPOK ini menjadi penyebab kematian ketiga, tetapi kadang tidak
masyarakat tidak menyadari, tidak aware bahwa PPOK ini menjadi penyebab kematian yang masih diingat nomor 1 dan 2, stroke dan sakit jantung. Ternyata yang ketiga adalah PPOK, dan tiga-tiganya ini berhubungan dengan asap rokok, penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Jadi perlu aware, menyadari pada pasien-pasien yang berisiko, yang laki-laki di atas 40 tahun kemudian merokok dengan punya gejala, hati-hati mungkin punya PPOK. Segera lakukan deteksi dini, periksa untuk meyakinkan apakah Anda PPOK atau tidak. Kalau Anda memang PPOK dan Anda merokok, ya berhenti merokok. Tapi kalau Anda diperiksa, oh bukan PPOK, apakah terus merokok? Ya tentu saja tidak, harus berhenti merokok, tetap harus berhenti merokok. Betul. Ya, selanjutnya dunia itu memperingati PPOK setiap hari Rabu minggu ketiga bulan November. Minggu ketiga hari Rabu bulan November setiap tahun. Dan setiap tahunnya berubah-ubah. Berubah karena kan tanggalnya mengikuti harinya. Oh iya betul, Ya, betul. tahun ini tanggal 20 November 2024 akan diperingati sebagai hari PPOK dunia. Tahun lalu berbeda, tahun lalu tanggal lupa saya 17 kalau tidak salah. Nah, setiap tahun itu berbeda. Dan tema dari tahun ini, peringatan dari PPOK saat ini adalah adalah deteksi dini, pencegahan. Ya, pencegahan itu kalau kita bicara ada 3. Satu, pencegahan dini, ya, primer, sekunder, dan tersier. Primer itu mencegah biar tidak menjadi kelompok yang berisiko. Satu, persis saja berhenti merokok. Ya, satu pencegahannya biar tidak menjadi PPOK, satu berhenti merokok. Anda tidak mau jadi PPOK, berhenti merokok. Yang kedua pencegahan, yang kedua adalah deteksi dini. Apabila Anda masih tetap merokok dan mempunyai gejala, segera lakukan pemeriksaan deteksi dini. Yang ketiga adalah pencegahan yang tersier. Bila Anda sudah dinyatakan sebagai PPOK, ya dicegah biar tidak menjadi lebih buruk. Karena seorang PPOK yang tidak segera diagnosis dan tidak segera diterapi, kondisinya makin turun. Fungsi paru yang saya bilang tadi 70, dia akan semakin turun. Setiap tahun akan semakin turun. Jadi dengan dikasih obat, penurunan itu akan lebih landai. Ya, kalau tidak dikasih obat, tidak dikasih preventif pencegahan, akan cepat turun. Apalagi setiap periode atau setiap waktu dia ada exacerbasi, serangan, masuk rumah sakit, masuk dirawat, nah tambah turun, lebih cepat turunnya. Gitu. Jadi satu, dikasih obat biar penurunnya lebih landai, lebih tidak secepat kalau tidak diterapi, ataukah mencegah exacerbasi. Dua itu biar kualitas hidupnya lebih bagus. Ya, masalah umur Tuhan yang punya, ya. Betul. Tapi pencegahan itu memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki gejala pasien, mengurangi exacerbasi di kemudian hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wah, iya, terima kasih banyak Dr. Alfian atas informasi dan edukasinya hari ini. Semoga diskusi kali ini bisa membuka wawasan lebih banyak orang mengenai PPOK begitu ya, Dok ya. Dan yang paling penting bagaimana cara mencegah dan mengelola penyakit ini dengan baik. Untuk sahabat Dokter Uner TV, ingatlah bahwa kesehatan paru-paru Anda merupakan investasi jangka panjang. Dan juga jangan ragu untuk segera konsultasi dengan dokter jika Anda merasa ada yang tidak beres dengan kesehatan Anda, terutama bahwa Anda dan orang terdekat memiliki gejala-gejala PPOK. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya untuk menyaksikan episode kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Dr. Uner TV, serta follow kami di Instagram @druner_tv untuk update informasi kesehatan menarik lainnya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dan semoga sahabat sehat selalu. Saya Arin selaku host kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Uner.